Tadi saya bisik sama Pak Suartono, Pak, saya berapa lama khotbahnya? Standar. Saya langsung ingat standarnya GSKI, 1 jam lebih. Karena ke Kelapa Gading kan, berapa lama itu? Itu baru hebat. Soalnya kalau nonton bola, itu 2 kali 45 menit ditambah injury time, tidak pernah kita protes. Amin? Amin. Masa dengar firman Tuhan tidak sanggup. Tadi ditanya lagi sama worship leader, oh firman Tuhannya yang mana ya? Terus saya bilang 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8, 1 ayat saja om. Mas, 1 ayat saja ya om. Hari saya mulai berpikir, semestinya kita baca 1 Alkitab. Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Karena tadi hanya bacanya 1 ayat, tapi saya senang kita semua baca bergantian dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap. Perikopnya Elia ke Gunung Horeb. Elia ke Gunung Horeb. Saya kalau berkhotbah saya senang mengajak jemaat untuk baca minimal lah 1 perikop, kita baca bersama-sama supaya kita bisa tidak kehilangan arah. Elia ke Gunung Horeb. Saya akan baca ayat yang pertama, jemaat akan baca ayat yang genap, dan seterusnya kita bergantian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menulis seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah pergi dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sekali perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebuah kolam yang ada di atas dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan mulai ke kota makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung mana, yakni Gunung Horeb. Hari ini saya membuat tema mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlalu kencang? Pas ya? Iya. Biasa di kampung mikrofonnya otomatis di sini, jadi khotbahnya selalu keras karena tidak pakai listrik, tidak pakai mic. Jadi suaranya biasa keras. Jadi hari ini kita belajar tentang kisah seorang nabi yang pergi ke Gunung Horeb. Namanya Nabi Elia. Elia adalah seorang nabi yang melayani bagi raja-raja Israel pada waktu itu. Tetapi nabi ini adalah nabi yang boleh dikatakan nabi yang luar biasa. Saking luar biasanya beliau, dia diangkat oleh Tuhan. Tetapi kendatipun dia seorang nabi, kalau kita baca perihal kenapa Elia itu ke Gunung Horeb, buat apa dia di sana? Ternyata Elia itu mengalami suatu pergumulan yang berat.
suatu ketakutan yang besar, karena dia tahu bahwa esok harinya nyawanya akan melayang. Bapak Ibu, tentu kita sebagai orang Kristen tentu banyak pergumulan. Amin. Tapi ada satu pergumulan yang membuat kita takut, ketika nyawa kita nyaris melayang. Amin. Sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, bahwa kita tahu bahwa suatu saat nyawa kita melayang. Terus kita mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa selamat supaya bisa bertahan hidup. Tapi tahu atau sadar atau tidak, pada akhirnya kita juga akan kehilangannya. Pada akhirnya kita akan kehilangan nyawa. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawa karena aku, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena dia akan mendapat kembali. Tidak ada mungkin kita punya utang, kita terlilit utang yang begitu banyak, kita mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya. Kadang kalau kita sudah takut dan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, mental kita bukan mental orang percaya. Semestinya kita di saat nyawa kita hampir melayang, kita harus pilih mencari Tuhan. Saya datang di sini bukan tanpa pergumulan. Makanya waktu saya diajak Bapak Gembala mungkin bersama berapa hamba Tuhan dan teman-teman jemaat di tempat ini, saya sampai di GSKI Rehoboth, GSKI Kelapa Gading. Air mata saya jatuh. Di saat Natal bersama itu ada yang nyanyi lagu Batak, ada yang lagi nyanyi lagu Manado. Ya, yang gila sendiri saya di situ. Lagu sukacita, air mata mengalir. Karena waktu saya datang sini itu kan mungkin minggu yang kemarin itu saya tuh dalam keadaan benar-benar tidak sehat. Saya hampir meninggal di kapal dalam perjalanan. Saya tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Jadi waktu mau datang ke sini, seboleh kesaksiannya, walaupun menjadi kesiksaan bagi jemaat ya. Oke. Saya datang di sini, saya kepikiran, Tuhan nanti kalau sampai di Jakarta, saya gimana? Terus di sini di keluarga bagaimana? Pelayanan bagaimana? Terus pekerjaan di kampus yang belum selesai bagaimana? Ternyata saking kepikiran, saya tidak banyak kerja, kurang istirahat. Bahkan ketika saya mau naik kapal pun, saya punya komitmen begini, Tuhan sertai. Saya bilang ke istri, ini uang kamu pegang, saya bawa pas-pasan. Terus makan, biasa kan kalau saya datang kan bawa bekal gitu. Saya bilang aman, di kapal pasti disediakan. Ternyata apa yang disediakan oleh kapal tidak cukup untuk kekuatan fisik saya. Orang Timur, dia pikir orang Suriah bukan rasis, orang Jawa yang naik dan dikasih nasi sedikit aman. Ya saya coba bertahan lah. Minum air dulu setengah botol, terus makan, terus minum air. Pada tanggal 26 saya naik, tanggal 27 saya rasa tidak nyaman di dek itu, bukan tidur di tempat tidur. Pojok saja saya karena kapalnya sesat. Terus saya naik ke atas. Di buritan paling atas, terus dekat dan cerobong asap. Asik-asik cerita, mungkin saya keracunan karbon dioksida. Kok tiba-tiba saya bilang, tuh teman-teman, saya bingung. Saya seperti berada di planet lain. Bapak Ibu belum merasakan kalau ada di planet lain? Saya juga belum sih sebenarnya. Artinya kita itu seperti ikan yang dibuang ke darat, saya rasa. Darat di mana? Tidak ada yang masuk. Saya turun sampai ke dek. Saya ambil air minum, saya minum. Tetap saya diam Tuhan tolong. Mau cari dokter kemana? Tetapi Tuhan pulihkan saya. Saya minum air hangat terus saya tidur. Akhirnya saya takut. Takutnya bangun pagi, kita sudah di tempat lain, tujuannya mau ke Jakarta transit ke Bali, kok bukan Jakarta ya? Seperti lorong kegelapan begitu. Ya, kita juga takut. Saya pilih tidak tidur.
Kayaknya jantung saya berdebar. Saya bilang, Tuhan tolonglah. Saya doanya begitu, Tuhan tolonglah. Tapi kalau Tuhan yakin saya sudah bisa masuk surga, tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan belum lihat saya masuk surga, tolonglah kasih kesempatan. Terus air mata saya jatuh, saya tidur. Terus saya mesti dengar, bangun, kapalnya sudah sandar di Bali. Saya bangun, terima kasih Tuhan, saya masih selamat. Waktu di Bali dijemput, saya bawa motornya. Di motor lagi, kambuh lagi, seperti tidak ada udara lagi. Saya bilang berhenti cari air minum. Saya minum air, saya dibawa ke kos. Takut. Terus sampai di kos minum air hangat, saya rasa aman. Malam adik saya ajak jalan-jalan pergi belanja pakaian gitu. Di tengah jalan kambuh lagi, penyakit yang gila itu. Saya bilang berhenti, air. Sudah beli aqua sedang, dihabisi, sepertinya kerongkongan kering. Terus apa? Sampai di lampu merah, saya bilang jalan terus, mati di pasar. Pulang, saya bilang pulang. Mereka pulang. Singgahlah di klinik. Mampir di klinik, disuruh antri. Waduh, saya tanya rumah sakit UGD yang unit gawat darurat di mana? Jauh dari sini. Ya, saya bilang bisa didahulukan. Saya lihat tempat tidur sama di situ. Saya sudah keringat, AC, tapi saya keringat seperti biji jagung. Itu saya kerja kebun pun belum merasa keringat seperti itu. Adik saya panik berdua. Saya minum air, beli lagi tambah. Terus minum air di dispenser, saya bilang bawa saya pulang. Kebetulan mama saya ada di Bali, saya bilang biar saya di kos. Saya baring, pijit saya. Sepertinya ini angin saya keracunan atau gimana, angin duduk atau. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya. Saya sembuh. Besoknya saya dibawa ke dokter. Akhirnya saya pikir, saya rencana mau berangkat dengan bis, mau nikmatilah petualangan dengan bis dari Bali begitu. Akhirnya dibilang, khawatirlah kamu. Kalau kamu naik bis kakak, ada apa-apa sengsara. Saya teringat mending naik pesawat, sedikit tidak apa-apa. Apa yang saya pengen naik pesawat? Saya ingat kalau terjadi darurat ada oksigennya di situ. Itu pertama. Kedua, kemungkinan besar dapat asuransi. Makanya waktu saya beli tiket di Traveloka, saya checklist asuransinya. Walaupun 35.000. Iya, siapa tahu itu juga kita meninggal jadi itu bantuan buat istri dan keluarga. Tapi menjadi pertanyaan saya, apakah saya sudah asuransikan hidup saya pada kekekalan? Wah, buat saya takut lagi. Saya pasang headset, saya tidur. Terus saya dapat pengumuman bahwa kapalnya mendarat. Sampai di rumah Bapak Pendeta Suartono, bersyukur ketemu ibu, anak-anak. Saya dikasih obat, akhirnya bisa bertahan. Di waktu kami kuliah, masih rasa sakitnya. Jadi standby di tas itu berat dengan air 2 botol itu. Rasa. Saya pulang merasa kelelahan. Hari apa ya Pak Suartono? Dan saya minta pulang. Jangan ikut dari mata kuliah yang lagian juga tidak wajib. Saya sudah begini, semua kaprodi lihat, ini orang yang begini, tidak begini. Kalau saya minta pulang ke hotel. Sampai di hotel ternyata ada yang meninggal karena sudah ada teman yang pingsan, terus meninggal. Paniklah saya di hotel. Tuhan, bukan saya lagi. Takut memang kita, sehebat-hebatnya kita. Kalau berbicara tentang nyawa pasti takut. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri, itu semua karena Tuhan. Amin. Tuhan. Elia, apa yang tidak dirasakan oleh Elia dalam pelayanan? Pahit manisnya. Pahitnya apa? Melayani raja dan rakyat yang sudah tidak takut Tuhan, yang mungkin membuat dia putus asa. Karena pelayanan Elia pada saat itu, di zaman pemerintahan Raja Ahab, dia ambil seorang istri yang bernama Izebel yang sangat jahat. Ternyata Ahab sekalipun raja, dia DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiap istri. Istri mau apa? Itulah yang terjadi. Dia menjadi tidak takut Tuhan. Dari awal Alkitab menceritakan, kalau kita baca dari pasal sebelumnya, dia sudah tidak takut Tuhan. Tambah lagi ambil istri yang tidak takut Tuhan. Sempurnalah kejahatan Raja Ahab. Lebih jahat daripada raja-raja sebelum. Nah, layani orang model begini jadi apa Nabi?
Begitu banyak nabi dicari, dibunuh, dihabisi oleh mereka. Dan diceritakan di pasal sebelumnya, tapi yang namanya anak-anak Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ada 100 nabi yang dilindungi. Ada seorang pegawai kepala istana Raja Ahab bernama Obadya. Dia sembunyikan yang 50 satu gua, yang 50 satu gua. Terus dia persiapkan makan, minum. Terus Elia bagaimana? Elia paling terkenal dalam pelayanannya. Tidak toleran bicara kebenaran, dia sampaikan kebenaran. Dicari-cari. Atas kejahatan Raja Ahab dan rakyat Israel pada saat itu, Tuhan menghukum dengan kekeringan kemarau yang panjang. Makanya istilah kami hamba Tuhan, kalau kami mengalami penderitaan terus ada yang tolong, kami selalu berkata, ada burung gagak. Masa orang yang antar bantuan kita bilang dia burung gagak? Ya, bilang aja utusan Tuhan gitu. Tapi itu gambaran dari ini. Dia di sungai Kerit itu, dia minum dari air itu, makanannya diantar burung gagak. Mau tahu yang kasih makanan ke burung gagak itu siapa? Mau tahu Bapak Ibu? Nanti masuk surga baru tanya Elia langsung. Kalau mau dapat pertanyaan jawaban dan pertanyaan bersama masuk surga. Terus ketika airnya kering, ya ampun, Tuhan bilang pergi ke rumah janda itu. Janda lagi. Pendeta sekarang, anak Tuhan sekarang kalau keutus ke janda lain cerita. Bisa jatuh dia. Amin. Tidak semua. Elia diutus ke janda. Baik kalau diutusnya ke janda kaya. Ini janda yang mau buat tepung roti, mau makan karena sebentar mau mati juga. Stres kan? Kalau tolong orang itu jangan yang begitulah. Mungkin kita berpikir begitu, tapi Elia adalah seorang nabi yang percaya Tuhan sepenuhnya. Dia pergi ke janda itu, terus dia bilang, buatkan saya itu makanan. Dia bilang, ini tepung tinggal sedikit. Saya buat ini untuk saya dan anak saya. Terus kalau saya buat untuk saya dan anak saya, sebentar kan kita mati juga. Karena kemarau panjang, kelaparan di mana-mana, karena kejahatan beberapa orang. Bangsa Israel secara menyeluruh dari raja, permaisuri dan seterusnya. Terus anak janda itu meninggal lagi. Dihidupin Elia. Dia berdoa kepada Tuhan, tolonglah kembalikan nyawa. Dikabulkan. Terus ketika Tuhan melihat penderitaan orang Israel, Elia harus ditolong, mau diturunkan hujan. Terus apa? Panggil, sampaikan kepada Obadya, sampaikan kepada Elia. Obadya berkata apa? Aduh, saya sudah sembunyi yang 100, datang kamu suruh saya bawa pesan ke Raja Ahab. Saya bilang Elia ada di sana, pas dia datang cari tidak ada, nyawa saya melayang. Kamu mau apa? Sampaikan. Saya mau berfirman kepada. Akhirnya dia ajak Ahab, ayo panggil Nabi Baal itu 450 saya sendiri. Mereka berada di satu tempat, mereka mempersembahkan korban. Saya sekilas cerita. Ketika para Nabi Baal berdoa minta hujan, tidak ada tanda jawaban apapun. Minta api untuk korbannya terbakar, tidak. Ketika Elia tiba saatnya, dia bilang, atur kembali batunya, buat mesbah, siram dengan air, terus nyalain api. Saya juga pernah begitu dulu. Kalau di kampung kan kita pakai tungku. Jadi kalau mama saya suruh nyalain api, apinya susah. Makanya saya ini hamba Tuhan sebenarnya kalau khotbah saya tidak relevan. Karena memang saya hamba Tuhan bukan saja dari pedalaman, dari abad yang lalu juga sebenarnya. Peradaban yang lalu. Jakarta mungkin sudah tahu apa namanya api. Saat kami dulu stres, tersering terjadi kebakaran padang. Rumahnya jarak 1-2 kilo. Terus disuruh pergi minta api. Yang kami bawa ini sabut kelapa sama tempurung. Yang jalan dipegang begini, dibawa. Terus supaya jangan mati ditiup. Karena namanya padang, ya
menyalalah, panas, dibuang. Ya padannya terbakar, ada rumah yang terbakar. Akhirnya apa? Kelaparan. Karena apa? Tidak masak makan siang. Semua rakyat, masyarakat harus padamkan api. Ada yang lain pungut kayu, bawa api di rumah. Jadi kami setiap malam waktu saya tahun 90-an ya, itu harus nyalakan kayu yang besar. Api itu harus dipastikan nyala terus supaya tidak capek berbicara minta api di tetangga. Anak muda ada yang merasa begitu? Hah? Tidak ada. Akhirnya kalau saya disuruh nyalain api, saya sering marah. Apinya sudah ditiup, apinya tinggal sedikit, saya siram air tungkunya. Saya bilang persetan. Saya bilang ke mama, saya bilang itu pertama saya dapat pelajaran kesabaran. Mama saya ambil tanah kering, tabur lagi, dia nyalain api yang sisa itu, dia tiup pelan sampai menyala. Nah Elia, mesbahnya disiramin air, terus berdoa minta api. Hukum alam, tidak ada orang nyalakan api di atas air. Ada tidak? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika sudah terjadi itu, aduh berani hamba Tuhan model kayak saya begitu, jalannya sudah mungkin kalau belum bertobat busung dada. Iya, karena memang saya lihat pendeta di kota besar itu begitu. Semakin sukses semakin tidak kuat. Dulu waktu dia cuma tukang lap mimbar, dia selalu berkata, kan tugas saya dulu, ya terima kasih ya buat GSKI Pokok Anggur, karena ini gereja pertama yang undang saya di Jakarta. Karena saya sebenarnya kalau pelayanan pun hanya tukang rapin mimbar, lurus tidak, lap mimbar. Tapi saya tidak pernah bermimpi untuk berdiri di belakang mimbar, karena tidak perlu mimpi, sudah berdiri waktu lap. Berkhotbah ya jangan mimpi, jangan mimpi di Jakarta. Nah pendeta itu kalau semakin sukses ada yang aneh. Pertama berdoa, Tuhan kalau bisa kasih motor. Terus sudah dapat motor, Tuhan kalau bisa kasih mobil. Sudah dapat mobil, Tuhan kalau bisa dapat sopir. Sudah dikasih sopir, tidak bisa buka pintu lagi dia. Harus sopirnya yang turun. Terus sudah tidak bisa buka pintu, tidak bisa lagi bawa Alkitab. Harus ada yang bawa Alkitab. Terus apa? Duduk pun harus ada yang dampingin. Waduh, kalau pendeta kami di pedalaman tidak bisa. Semua harus bisa ganti ban, semua harus bisa kerja kendaraan sendiri, dan semua harus dilewati. Elia luar biasa pelayanannya. Apa mujizat apa yang dia tidak buat? Perlindungan apa yang dia tidak dapat? Dikasih makan burung gagak, dia hidupin orang mati, persembahkan korban di atas mezbah yang ada air, doanya terkabul. Terus dia bunuh 450 Nabi Baal tanpa takut sedikit pun. Ya cukup banggalah. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Mungkin Elia bisa berkata begitu. Besoknya pulang, Raja Ahab kembali, dicerita ke istrinya. Kamu tahu, rencana mungkin Raja Ahab mau kesaksian ya, tapi kesaksiannya ke setan. Setan yang dibawa ke rumahnya. Kamu tahu apa yang diperbuat oleh Elia? Waduh, mungkin dia cerita semua bagaimana itu korban itu, terus turunnya hujan, peristiwa yang terjadi. Kamu tahu? Ini kan setan. Oh, dia bilang apa? Kasih tahu Elia. Hari ini waktu yang sama esoknya, kalau saya tidak buat nyawa Elia itu melayang, Allah saya dengan hukum saya. Dengar kabar itu, pergi kasih tahu Elia. Ketika mau pergi ke dia sudah dikasih tahu, apa yang terjadi? Elia ketakutan. Jadi Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya kita memang dilanda dengan berbagai banyak kekhawatiran. Amin. Ada titik di mana kita merasa lemah, merasa tidak kuat. Kita kaya, kita punya uang banyak, kalau sakit kita rasa uang kita sepertinya tidak menolong. Seperti saya di kapal,
Saya buat status Tuhan tolong dengan emot air mata. Itu sebenarnya kode supaya kalau mati sempat panik di media sosial. Istri saya WA, sayang, saya lagi sakit berat. Tapi saya tidak membuat dia juga tambah kepikiran. Saya bilang berdoa. Tapi ada kalimat terakhir, sayang, sejak kita pacaran sampai menikah, pernahkah saya minta kamu berdoa kalau saya sakit? Tidak kan? Tapi kali ini, waduh, istri saya muat di media sosial lagi. Aduh, supaya tahu kalau suaminya sakit terus meninggal, supaya tidak perlu, ya termasuk Pak Sortono tuh tahu. Tapi Pak Sortono bilang begini, Pak Ungu tidak boleh sakit. Ya gimana ini sakit sudah ada, saya juga tidak kenal penyakit model apa ya. Takut ya takut. Tapi dalam ketakutan itu, apa saja yang saya ketemu waktu itu kan tidak ada obat. Minyak kayu putih, pinjam, netes ke air. Terus saya bilang, Tuhan berkati obat ini. Semoga air bisa menyembuhkan. Diminum. Waduh, tidak ada perubahan. Saya cuma bilang takut. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan realitas kekekalan, kehidupan di balik kematian, hari ini Bapak Ibu boleh kita pilih hidup kita. Mau hidup model apa? Tapi kalau kita sudah mati, tinggal dua pilih, surga atau neraka. Baru yang pilih bukan kita, Tuhan yang pilih. Itu yang buat kadang kita takut. Elia takut mati dari seorang Isabel yang tadinya merasa dipimpin luar biasa oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari kelaparan, dari kehausan, dalam segala pergumulan. Makan minum dilayani oleh Tuhan yang cerah Tuhan sendiri, tapi dia takut ketika dia tahu dapat berita bahwa nyawanya akan melayang. Di sini dikatakan dalam ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana. Maka dia mulai berpikir, bagaimana saya bisa selamat dari Isabel ini? Saya harus selamatkan nyawanya. Dia tahu kemana dia harus berlari. Amin. Dia cari Tuhan. Dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak mau binasa di tangan Isabel, tentang orang yang tidak pernah takut Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia mau bertanya apa yang dia harus berbuat. Dia menyelamatkan nyawa. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, cari Tuhan. Cari Tuhan. Gereja ini, Pastor Tono sudah cerita bagaimana memulai, bagaimana bisa melunasi tempat ini, bagaimana pergumulan Pastor Tono. Saya bilang Pastor Tono, ya sudahlah kita pasrah. Makanya kalau mau jadi hamba Tuhan, ada anak muda mau jadi hamba Tuhan? Hah? Ayo. Makanya perhitungan depositnya jangan kebanyakan depositonya. Terus kita kan istilah kita depositonya itu ke surga. Pelayanan udah susah, depositonya ke surga, tidak bisa ditarik. Tapi kalau klaim, 3 hal ini lagi yang kita harus lakukan. Kesucian hidup, langit baru, bumi baru, hidup bertanggung jawab. Kalau tidak, hangus. Mau tahu kenapa saya bisa bertobat sampai begini? Saya juga bukan orang benar. Makanya saya kalau berdoa kadang aneh-aneh sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya ke surga, kalau penghakiman, ya sudahlah ya Tuhan. Kisah waktu saya pukul bapak dan mama saya itu dihapuslah Tuhan, jangan masih pertahankan. Saya kalau masalah dengan orang tua, anak-anak di Jakarta paling bertengkar ya, atau paling ngambek orang Jakarta. Saya tidak. Mau apa? Anak kurang ajar ya, bapak kurang ajar ya. Saya nyesel lahirin kamu. Saya juga nyesel kenapa saya lahir dari bapak. Bapak mulai marah, dia angkat alu. Tahu alu? Anak muda tidak tahu. Yang paling tumbuh padi itu. Saya lihat batu, ayo sampai di luar. Akhirnya kadang pakai tangan.
berantem. Tapi kadang firman Tuhan itu 10 hukum itu, hormatilah ayah dan ibumu. Saya jauh sekali dari situ. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, langsung bertobat? Ya tidak juga. Kenapa? Bapak saya belum bertobat, gimana coba? Saya pulang pelajaran, pimpin perjamuan, pulang saya dimaki-maki sama bapak. Kamu ya sombong sekarang jadi pendeta, dimaki. Saya masih pakai dalam. Terus bapak jangan maki dong. Kita kan baru pulang pelayanan. Emang kenapa kalau pulang pelayanan? Kamu sombong, kamu larang saya merokok. Bukan kan bapak lagi sakit. Terus bapak saya bilang begini, udah tua, jadi kamu apa? Ya saya kan berdiri santai di belakang tembok, dia sudah di depan. Maka apa yang terjadi? Malaikat yang tolong saya itu kabur, diganti iblis. Daripada dia yang duluan. Saya pikir bercanda. Bapak sudah, saya pengen bapak sudah. Bapak saya ayun. Wah, saya sendiri. Refleks lah, tendangan mulai, boom. Mulai bapak sendiri. Wah, tidak jatuh. Ulang lagi. Saya mau kabur. Susah. Saya bilang, akhirnya bapak saya pukul, saya tahan. Saya pukul, dia tahan. Aduh. Kapan itu bapak datang? Ya 2000 berapa ya? 2018. Bayangkan belum bertobat kan? Kita kadang punya celah. Akhirnya takut lagi, Tuhan saya takut binasa mau jadi pendeta model begini. Tapi kalau sudah masalah ini, bapak sudah panggil anak kesayangan saya itu. Waduh. Saya disayang orang tua juga sebenarnya. Cuma kadang kalau setan sudah masuk, kawan, dia keluar, kalau dia masuk kembali itu 7 dia bawa temannya. Ganas. Agak aneh memang saya. Jadi memang tampaknya sudah sangat mendukung. Sangat mendukung. Makanya ada teman kuliah saya berkata, kalau ketemu kamu segannya sama dia. Ya iya, dia senyum aja seram. Tertawa seperti dia lagi mau nerkam orang. Matanya merah menyala. Ya jadi apa? Makanya dulu saya di Tanah Abang, saya sering kerja sembarang juga itu jadi porter. Wah, ditakuti juga sama preman-preman. Di angkot saya hajar aja. Tuh, kadang mereka pala kita ongkosnya pas-pasan. Ya sudah, kamu kerjalah. Teman pendeta saya bilang, janganlah, masa kamu pulang pelayanan mau berantem melulu. Belum bertobat. Kadang situasi membuat kita bisa jatuh. Elia ketika dia mengalami pergumulan, dia tidak berkata, suruh istrimu itu datang ke sini hadap saya. Yang kemarin saya baru habisin 450. Mau dia perempuan, laki-laki aja saya tidak takut. Kamu tahu, saya dilindungi Tuhan. Bisa, dia ketakutan. Terus dia cari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berjalan, dia tinggalkan bujanya Elisa. Di sini dikatakan, tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bapak Ibu, kalau kita di posisi itu, kalau saya yang dulu bukan saya yang sekarang ya, saya pilih berantem lah. Saya pasti mengeluarkan kalimat kampung itu. Kalau saya dulu datang di Jakarta, kalau lagi ada yang bikin masalah, preman saya, kamu tahu saya orang NTT, saya orang Timur. Kalau Pak Sorton sering berkata, saya orang Periuk. Kalau saya beda, Periuk dan Kuali saya telah tendang. Mati. Itu silakan Periuk dan Kuali di rumah kami kan udah tendang. Tinggalkan kehidupan istilahnya. Mati di tanah orang, mati di tanah sendiri sama. Yang penting jago di kandang orang. Itu kalau mungkin saya yang jadi Elia sudah begitu. Soalnya apa? Mau minta pertolongan kepada Tuhan sehari perjalanan kepada gurun, bukan pesan Grab. Padang gurun, Pak. Lihat ini foto terbaru ya Pak Sortono ya. Israel masih model begini, jalan kaki di batu cadas begini. Stres tidak? Stres.
Apalagi Israel di zaman Elia. Kan tidak mungkin, halo numpang minum air dong. Tidak ada. Kita lihat ini fata morgana, padang gurun. Cari Tuhan tidak gampang ketika kita mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Sehingga dalam situasi seperti itu kadang membuat mata rohani kita menjadi buta. Kalau di daerah itu banyak, kalau sakit pas masuk rumah sakit, Bapak Gembala, tolong ya berdoa buat jemaat. Kenapa masuk rumah sakit opname? Oke, kita pergi berdoa, ternyata dokter tidak bisa sembuhkan. Bapak Gembala sudah dipanggil berdoa, terus di sebelah berkata, kalau sakit begini ada tuh, cuma dia pahat. Itu kalau dia doakan air, itu sembuh. Aduh, mau bilang iya orang Kristen, mau bilang tidak, persoalan nyawa. Dokter sudah angkat tangan, pendeta sudah berdoa, tidak ada mujizat, dan sudah panggil saja Pak Haji. Pak Haji tidak sanggup. Oh, kalau yang begini, kalau kami di semua masih ada namanya aliran kepercayaan Malaku, animisme. Ayo kita kembali lihat di aliran kepercayaan. Oke, aku bikin sesajen sembahyang. Semakin tidak karu-karuan kita kalau sakit. Benar? Kalau punya pergumulan semakin banyak masalah kita. Itu kalau tidak datang kepada Tuhan modelnya begitu. Tapi mau berjumpa dengan Tuhan, pergumulannya tidak sedikit. Karena Tuhan juga tidak langsung menjawab. Dia lihat kesungguhan hati kita, bagaimana kita cari dia di dalam pergumulan kita. Sehari perjalanan dia berjalan. Tetapi di sini dikatakan, lalu ia duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah. Di sini kan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Satu hari perjalanan tanpa makan dan minum, dia ketemu satu pohon ara namanya. Dia duduk. Cukup Tuhan, pengen mati. Ya sebenarnya bukan pengen mati, satu hari perjalanan juga tidak ada air, tidak ada makan, ya siapa sih? Saya pernah rasa pelayanan itu. Saya waktu masuk sekolah Alkitab semester 4, saya masih masuk sel. Dimasukkan ke sel. Gimana? Saya orangnya dari pasar kami ya pasar kecil. Dikenal sebagai preman, tapi dia lupa kalau premannya bertobat. Datanglah saya belanja sayur sama anak teman-teman anak asrama. Cewek lagi. Terus saya jalan. Dia maki. Saya kenal dia. Dia kenal saya. Dia memang dia maki karena biasa sapaannya maki. Terus apa yang terjadi? Saya, kenapa kamu maki? Pura-pura tidak kenal. Kenapa kamu marah? Kamu maki lagi ya? Coba. Dia maki, pikirkan teman. Saya tendangan lah. Dia melayang di atas pinang semua. Ya gimana, saya 9 tahun bela diri, banyak ilmu yang belum tersalurkan. Saya sedang mau tunjukkan kepada cewek-cewek yang sekolah kita kalau saya itu hebat. Oh iya, kita sedikit tunjukkan kehebatan. Ganteng sudah tidak laku sebenarnya. Aduh, belum bertobat. Berikutnya lagi pukul orang lagi. Bikin masalah di kampus, saya hajar orang. Di rumah pukul orang. Akhirnya mungkin orang satu kali saya pukul orang, rebisnya patah semua. Tendang. Waduh, memang saya kalau tendang itu gila-gila saya itu. Melayang saya di atas itu, badan saya kecil. Bukan berarti saya kuat begitu supaya jemaat GSKI takut begitu. Terus apa? Malamnya saya pikir apa yang sudah Natal di bulan Juni? Ternyata lampu polisi. Saya dilaporin ke Polsek, dilaporin ke Kapolres. Dijemputlah pakai patroli. Sampai di pos polisi ada polisi baru lulus magang di ruang PSK. Saya itu begitu, tidak takut kalau menyelamatkan hidup saya, begitu tidak takut. Kamu bikin masalah ya, kamu pukul orang ya, kamu jago ya, tahu kan gaya mereka? Iya, pukul orang, kenapa? Saya akui saya salah. Mereka mau hajar. Oh, kalau pukul orang itu, kalau kalian pukul saya terus kalian tidak masuk penjara, terus saya dimasukin penjara karena pukul orang,
Ya karena kalian mau pukul saya, berarti benar dong saya pukul orang karena bersalah. Oh tidak begitu, 7 orang. Saya buka cincin saya buka rantai saya simpan handphone. Ayo satu-satu maju. Mati-mati dah. Polisi saya hajar. Polisi magangnya kalau modal uang, jangan lawan saya, nggak gila. Takut juga mereka. Dipanggil komandannya. Mana itu pendeta yang pukul orang? Adik saya yang satu yang ketiga. Bukan saya, karena muka kami mirip. Gila adik saya. Terus dipisahin. Adik saya dihajar. Saya masih berurusan dengan komandan itu. Dia pegang saya di sini. Saya pegang. Terus saya pegang di sini, saya tarik. Polisi yang lain tarik. Saya tidak lepas-lepasnya. Ada cengkraman harimau juga masih lengket. Ya agak gila memang. Tapi apa yang buat saya bertobat? Ketika saya menjadi gembala sidang di pedalaman, apa yang sombong juga? Masih kuliah sudah jadi gembala sidang itu. Biar saya melayani di sana. Jauh. Ternyata tidak ada kendaraan pada hari Minggu. Saya pulang jalan kaki. Besok lagi UAS. Pendeta itu pendeta yang bertobat dari Muslim. Mualaf ya. Saya tidak, kalau pendeta yang dari Muslim kayak Kristen saya panggil mualaf, bukan murtadin. Ya versi kita dong. Iya. Terus jalan kaki dia nanti Pak Umbo habis kita pimpin ibadah perjamuan di sini lagi ya Pak Umbo khotbah ya. Iya dari sini kita sudah setengah mati, ibadah jam 9 selesai jam 11 kita ibadah jam 1 siang, terus jalan kaki telan-telan sembari menunggu oto. Jalan kaki tadi saya iseng-iseng buka Google Maps, saya jalan kaki dari sini ke sini ya berapa lama? Itu jaraknya 27 km. Jalannya belum pengerasan. Belum, baru oto lewat begitu saja. Kalau jalan kaki perjalanan 6 jam. Saya jalan ikut sandal putus. Mau pakai sepatu. Ya tahu kan sepatu yang dulu kan tidak sepatu kadang pas, terlalu longgar juga salah, sesak apalagi. Terus saya jalan, saya sambil menangis di belakang pendeta. Dia bilang begini, Om menangis tidak, keringat yang jatuh ke mata. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau mati ini baru terus saya masuk neraka, mending saya kembali jadi pencuri dah. Kalau jalan kaki model begini, berapa hewan yang sudah empat ini? Iya, kalau mati masuk neraka kan tidak apa-apa. Ada jawaban dari Tuhan, kalau kamu tidak bertobat tetap ke neraka. Saya bilang Tuhan saya bertobat. Sudah jalan kaki, sudah terlanjur berenang. Mau balik salah, mau lanjut masih jauh. Iman kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau masih ada yang belum bertobat di sini anak muda, putih-putih hitam-hitam, jangan abu-abu. Takutnya nanti, apalagi live streaming begini. Tadi Pak Sortono tandai saya, live streaming. Waduh, jejak digital sampai di surga. Ya enak Bapak Ibu, live streamingnya mengarah ke saya, tidak diputar berapa kali sekonfer sama Pak Sortono. Sekali-sekali dong sorot ke jemaat, gitu kan. Terus kalau ada jemaat yang masuk ke neraka, oh kamu ya dulu yang muncul terus. Jangan pendetanya saja kan. Kamu kan yang sedikit-sedikit sampailah streamingnya itu muka kamu aja yang muncul kan. Terus kita ke neraka. Ngapain kamu habis-habisan tenaga pelayanan? Oh saya takut, saya berubah. Jemaat kalau tidak berubah berhenti jadi orang Kristen. Jahat aja sekalian. Masuk penjara juga makan gratis. Daripada kita rajin ke gereja, terus kita cuma berkamuflase, tidak bertobat, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita terpisah dengan Tuhan. Teman kita yang jahat, kamu kesini, jangan sampai kamu salah baca arah. Waktu Tuhan berkata di sebelah kanan, terus kamu ingat kanan kamu, padahal maksud Tuhan kanannya dia, terus kamu ke neraka. Tidak, memang saya di sini. Oh, Elia mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak gampang. Sudah bergumul berjalan maka rasanya mau mati. Kita berdoa baru lutut keram sedikit, kita udah cukup. Kadang doa pagi, kalau mungkin ada yang ikut doa pagi sama Peres, ini Bapak pendeta 1 jam lebih ya.
Pendeta enak sih dia sih kalau tinggal tunggu aja, semuanya sudah beres, dia sudah punya ini, punya itu. Kita ini ya kadang berpikir begitu, tapi yang namanya mau berjumpa dengan Tuhan tidak mudah. Amin. Amin. Apalagi dalam keadaan pergumulan. Ketika dia mulai tidur, di sini dikatakan apa? Ketika sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon ara, dan tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Aduh, luar biasa ini. Bangunlah, makan. Yang kasih bangun siapa? Malaikat. Kita sekarang masih takut malaikat yang mana? Paling malaikat maut ya. Kalau nyanyi di gereja lagu dekat padamu, itu rinduku. Pas Tuhan mau panggil nggak mau, lari ke rumah sakit. Tapi ada orang yang tidak nyanyi lagu itu, cepat-cepat pengen akhiri hidup, lari motor gila-gila, tidak jaga kesehatan. Itu susah juga tuh. Susah. Paling saya kan pendeta yang paling melayani di ibadah penguburan, kematian penguburan. Saya paling bergumul. Kan kami di NTT ini ada yang matinya variasi. Bayangkan kalau orang itu tidak pernah injak gereja, dia hanya datang baptis, setelah itu hilang. Makanya saya bilang, walaupun saya GBI, saya bilang kalau saya baptis di saya, ya sebagai pendeta mantan preman, ubah pola baptisnya. Tapi jangan begini, pegang. Bertobat nggak? Daripada kita angkat rohaninya tenggelam. Iya, makanya saya suka bercanda kayak kalau saya sudah pakai terus masuk ke kolam, terus saya tahu ada anak yang baru bertobat terus mau baptis, saya sebentar kalau bisa Pak Umbu yang pemberontak saya baptis. Saya pegang, terus saya tekan. Kamu harus kode. Kalau kamu nggak ada niat bertobat, saya supaya jangan bangkit lagi buat dosa. Tapi saya bercanda. Makanya kadang berapa kali kalau saya baptis ketakutan karena bercanda, tapi ada yang ketakutan. Saya baru tekan, rambutnya memang masuk semua, dia sudah mau naik. Saya kan pada saat dia mau naik, kan ikut firman Tuhan, ditenggelamkan bawa pisau kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus semuanya kena air, melambangkan pertobatan. Ini masih ada rambut yang belum masuk, tapi di satu sisi dia ketakutan. Tapi ya ini bercanda. Ketika dia merasa ini Elia, dia dibangunkan oleh Tuhan. Malaikat, mau apa yang kurang? Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan mengutus orang untuk menolong kita. Amin. Selalu ada malaikat penolong. Dari kesaksian saya Pak Suwartono, kami sudah rasa menderitanya jadi hamba Tuhan. Itu yang membuat kami sukkan berbalik sekarang. Kalau suruh berhenti jadi hamba Tuhan, khusus saya, waduh, sudah terlanjur berenang Pak. Ini kalau dari pulau ke pulau ini kita sudah di tengah. Mau balik juga kita berhadapan dengan gelombang, mati masuk neraka. Lanjut walaupun misalnya tidak apa-apa. Berjuang. Jemaat harus berjuang, hidup benar. Elia kenapa bisa berjumpa dengan Tuhan? Alkitab berkata berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka melihat orang yang memiliki kesucian hidup akan mengalami perjumpaan. Amin. Hidupmu benar, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Dan tidak mungkin kita tidak melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik susah maupun senang. Pasti. Dan orang lain akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Elia hidup benar, dilayani malaikat. Tapi sudah dilayani malaikat waktu dia bangun, di sini dikatakan ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu makan dan minum, kemudian berbaring pulang.
Jangan tanya lagi ya, Pak itu roti bakar dari mana tuh? Tidak tahu juga, nanti tanya Elia. Itu PR saya mau masuk surga. Salah satunya orang yang saya pengen ketemu Elia. Mau tanya. Yang kedua, kalau masuk surga, tempat yang saya paling sukai di samping Abraham dan Lazarus di perumpamaan itu. Saya melihat jemaat yang tidak bertobat waktu saya khotbah. Kan bisa kelihatan dari neraka kan. Saya mau bilang ya jemaat, kalau you tidak bertobat, saya tidak minta yang mulut-mulut dah kalau di surga. Cukup di tempat duduk Abraham yang Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu kan. Terus kita lihat, dulu waktu saya khotbah kamu kata-katain saya. Pendeta ini kalau khotbah kenanya ke saya melulu ya. Atau memang dia persiapkan khotbah untuk nyindir saya ya? Bapak Ibu, kalau ada pendeta khotbah terus pas di kita, itu pendeta benar. Mana Bapak Ibu sakit ya? Sakit jantung yang diobati kukunya, ada yang begitu. Terus kecelakaan, sikut kanannya yang lecet, yang dibalut sikut kiri, tidak sakit lah. Terus yang dibersihin sikut kanan, sakit dokter, kan ini juga siku juga, balut yang ini. Kalau yang ini sakit, ya tidak sembuh yang ini. Makanya kalau jemaat mau diperbaiki, kalau pendeta kok lepas bertobat, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Rasa ini Tuhan saya harus perbaiki. Elia makan dan tidur. Dan di sini dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dia makan roti bakar, minum dari air yang dikendi itu. Terus apa? Dia tidur lagi dengan prinsip yang sama, pengen mati. Saya tidak lebih dari nenek moyang saya, nabi yang dahulu yang dibunuh oleh raja-raja terdahulu karena tidak takut Tuhan. Saya tidak lebih baik dari mereka. Tapi malaikat bilang, kalau kamu berjumpa dengan Tuhan, bangun makan. Alkitab berkata apa? Secara rohani, Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman yang keluar dari mulut. Itu makanan kita. Tidak ada cerita mau berjumpa dengan Tuhan dengan modal lutut, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, tidak akan berjumpa. Amin. Kalau pergumulan terus datang berdoa. Tapi kalau orang yang rajin berdoa, seharusnya dia juga harus rajin menikmati kebenaran firman. Dia akan kuat berdoa. Ketua Sinode Bapak Eras berdoa kuat 1 jam lebih. Ibu Gembala saya berapa hari kalau nginap, bangun pagi-pagi saya sudah tahu itu. Karena saya setelnya beda jam. Setel agak sama sih pakai waktu Indonesia Timur. Makanya kalau saya takut kalau saya pulang saya pakai waktu Indonesia Barat, semua bisa berantakan. Ibadah jam 7 tempat di gereja pertama yang saya layani, saya datangnya jam 8. Kan kata semua jadi cetak Indonesia Timur. Nah, saya bangun Bapak Eras belum berdoa karena jam 5. Saya tunggu jam 6 baru berdoa. Ibu Gembala sudah dengar. Ya sudah sembari juga dan kerja masih saya dengar Ibu Gembala di sini. Ibu Suartono. Oh harus. Bapak Ibu kalau berjumpa dengan Tuhan jangan modal lutut, jangan percaya pendeta yang bilang modal lutut. Lututmu karam. Kalau kamu tidak mengerti kebenaran, kamu tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanan rohani kita firman Tuhan. Karena manusia yang hidup dari roti saja, tapi melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dari firmanlah yang membuat kualitas kerohanian kita menjadi sehat di hadapan Tuhan. Alkitab berkata tubuh lahir kita dari hari ke hari semakin merosot, tapi manusia batinnya kita dibaharui dari hari ke hari. Tidak apa-apa Bapak, biarpun sudah lanjut usia, tetap cari Tuhan. Cari. Dan di sini dikatakan dia bangun, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, jadi ke gunung Allah. Setelah dia makan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah.
Oh, kalau begitu Bapak Pendeta, kalau makan rohani kita firman Tuhan, berarti kita cuma 2 kali baca Alkitab, setelah itu 40 hari 40 malam lagi berbaca Alkitab. Bukan begitu maksudnya. Itu buat kita tidak bertumbuh. Kalau firman merupakan kekuatan kita, nikmati itu setiap hari. Amin. Dengar khotbah baik-baik, belajar, jadikan firman Tuhan menjadi kenikmatan. Kita akan mengalami perjumpaan dengan. Makanya di dalam Mazmur, jangan kaget, ini hanya sekedar saya baca, bukan khotbah ulang lagi. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sini. Perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita di lembah Baka menjadi lembah yang bermata air. Hujan di awal musim menjadi hujan berkat. Kalau kita tetap diam di dalam rumah Tuhan, diam di dalam persekutuan dengan Tuhan, perjalanan rohani kita, perjalanan menuju kekekalan. Amin. Poin kedua, langit baru. Jangan peduli apa yang menghambatmu untuk mengalami perjumpaan itu. Tinggalkan itu. Cari itu. Selagi dia berkenan itu, tidak mungkin Tuhan tidak berkata. Dan genapi rencana. Elia berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita kembali, ada pesan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, saya mau mati. Tuhan berkata, keluar, berjumpa dengan saya. Dia keluar lewat dalam angin badai. Di situ ternyata tidak ada. Dia datang melalui gempa, dia tidak ada. Terus datang dalam angin sepoi-sepoi, baru Tuhan berbicara. Kadang perjumpaan dengan Tuhan itu tidak selamanya dalam hal yang spektakuler. Amin. Pengen mujizat yang luar biasa, punya utang di bank, pinjaman miliar mungkin, terus bank telepon, halo, ini dari Pak Umbu ya? Iya, ini kami dari bank. Utang kamu dinyatakan lunas. Tidak selamanya begitu. Kalau begitu syukur, tapi jarang bank model begitu. Karena kalau sampai di model begitu, itu bukan bank, bangkrut. Jangan berharap yang begitu. Kadang kita kalau kita mengalami pergumulan, kita pengen berjumpa dengan Tuhan lewat hal-hal spektakuler. Kalau mau berdoa, pengennya berbahasa roh atau apapun, harus ada hal-hal mujizat. Baru kita bilang, Tuhan hadir. Elia mungkin berpikir ketika terjadi angin yang kencang, angin besar kuat. Kalau kita baca lanjut itu ayat yang ke-11 itu, angin besar dan kuat membelah gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin basah saja, tapi Tuhan hadir. Amin. Mungkin kita mencari Tuhan, kita rasa gersang. Jangan berpikir, Tuhan kok saya doa puasa sudah 40 hari 40 malam, kok seperti tidak ada hal yang spektakuler. Seperti saya sudah menangis, sepertinya kering. Oh, hati-hati, Tuhan itu ada di samping kita. Amin. Jangan mengharapkan pengalaman-pengalaman. Ada 1000 cara Tuhan untuk menghadirkan diri. Dan Elia dikasih rencana, lakukan ini, lakukan itu. Setelah itu kamu offer tugasmu ke Elisa. Apa yang terjadi? Setelah semua dia kembali dan dia lakukan, dia dijemput dengan kereta api. Bukan kereta api stasiun Manggarai ke Surabaya ya. Itu bukan kereta api itu. Kereta berapi. Dijemput. Waduh, orang hebat. Dijemput Tuhan. Jemaat GSKI, saya senang suatu saat kalau meninggal, yang datang jemput itu Tuhan sendiri. Bukan persoalan siapa yang mengantar kita waktu kita mati, tetapi siapa yang menjemput kita. Amin. Mau berjumpa dengan Tuhan? Lewati. Gersang mungkin lewati. Tidak lama kesenangan kita akan
makanan di meja, akan tiba saatnya dokter larang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Seempuk-empuknya sofa, ujung-ujung kita juga tidak bisa bertahan di sofa karena ambaian. Tidak ada yang enak selain satu, berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, seperti saya melayani di pedalaman, daun pepaya rebus enak. Enak. Dia punya pengalaman. Kalau menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak akan sia-sia. Makanya saya pengen sekali kita akan bersama-sama dengan kita. Tadi saya ditanya Pak Sartono, pakai PIN mana ya Pak Pongo? Ya semestinya saya pakai dua, satu GBI, satu GSKI. Tapi tidak, kita tetap satu. Maka saya lihat jemaat di tempat ini antusias. Saya bilang Pak Sartono waktu dicerita, gimana ya Pongo ya, tetap bertahan, layanilah. Walaupun cuma itu yang Tuhan percayakan, layani sampai akhir hidup kita. Saya bilang kepada ponakan saya sebanyak, Edith Benaya, kamu jadi pendetanya kelak. Anak-anak Tuhan yang melayani main musik, layani dengan sungguh-sungguh. Kita akan bersama-sama. Tapi mau kualitas pelayanan kita berhasil, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ada istri mungkin sakit hati dari suami, cari Tuhan. Ada suami sakit hati dari istri, cari Tuhan. Punya pergumulan, cari Tuhan. Percaya Tuhan akan mengubah dan pakai kelamin menjadi masuk kita. Amin.